البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang syubhat yang ke-7 dan ke-8 berhubungan dengan ayat yang menetapkan al-qurb, yaitu kedekatan. Yaitu ayat apa? Alif di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf atau Qaf? Surat Qaf. Bunyinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Syubhat mereka bagaimana? Syubhatnya dulu berhubungan dengan ayat ini. Syubhat mereka yang dituduhkan kepada salaf berhubungan dengan ayat ini apa? Mereka menuduh bahwasanya salaf mentakwil ayat ini, padahal ayat ini menurut mereka menetapkan bahwasanya Allah lebih dekat kepada seorang daripada urat lehernya. Baik. Lalu bagaimana menjawab syubhat tersebut? Ridwan. Baik. Berarti yang pertama kita katakan dulu bahwasanya tidak benar kalau dikatakan para salaf mentakwil ayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dimaksud dengan al-qurb pada ayat ini adalah kedekatan para malaikat. Dan hal ini bukan termasuk takwil. Kenapa? Karena memang zahir dari konteks ayat menunjukkan yang demikian. Zahir dari konteks ayat menunjukkan demikian. Kenapa? Karena ayat sedang mengkhabarkan tentang para malaikat yang apa? Mencatat amalan-amalan seorang hamba di sisi kanan dan kirinya. Bagaimana kelanjutannya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian ayat yang kedua, apa itu Hudzaifah? Dalam surat Al-Waqiah bagaimana bunyinya? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Syubhatnya sama, yaitu mereka menuduh salaf melakukan takwil pada ayat ini dengan memaknakan qurb di sini qurbul malaikah. Jawabannya berarti juga sama. Yang pertama, salaf dalam ayat ini tidak melakukan takwil. Adapun penjelasan tentang makna qurb ini qurb malaikah bagaimana? Kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan para malaikat diambil dari mana? Masih Hudzaifah. Yang dekat dengan seseorang yang hendak mati yaitu
malaikat. Nah, dan ayat ini berhubungan dengan kedekatan malaikat menjelang kematian seseorang, di mana malaikat tersebut sangat dekat dengan dia untuk mencabut nyawanya. Baik. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya walakin la tubsirun. Ini juga memperkuat kalau yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, dari isi mana walakin la tubsirun, nah, memperkuat bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan itu kedekatan malaikat. Mbak Umar. Baik. Nah, bahasanya ayat ini menunjukkan walakin la tubsirun, menunjukkan kedekatan. Nah, dari sisi apa? Sama-sama di tempat tersebut tapi tidak melihat. Nah, jadi para malaikat ada di tempat tersebut tapi mereka tidak melihatnya. Nah, dan ini berarti yang dimaksud malaikat. Tidak mungkin kalau yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluknya pada satu tempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu apa? 'Alal 'arsy istawa. Zatnya dan tinggi di atas 'arsy-Nya. Ada sisa pertanyaan? Indah. Maulana. Kalau yang dimaksud dengan malaikat, kenapa digunakan nahnu di sini? Wa nahnu pada kedua ayat. Karena yang memerintahkan para malaikat itu adalah Allah, sehingga merupakan perkara yang sah-sah saja kalau kemudian Allah mengatakan nahnu. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada misal at-tasi' wal 'ashir. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني. Dua ayat ini juga dijadikan sebagai syubhat oleh ahlul bidah untuk menuduh bahwasanya salaf kita ridwanullah alaihim melakukan takwil. Kenapa? Dikarenakan dalam ayat tajri bi ayunina berhubungan dengan perahu Nuh. Kenapa kok tidak dimanakan bahwasanya perahu tersebut berlayar di mata-mata kami? Demikian pula kenapa pada ayat walitusna ala aini kenapa tidak dikatakan bahwasanya hal tersebut dibuat di mataku. Nah, jadi, kenapa tidak dimanakan demikian, tapi malah mereka melakukan takwil? Ini menurut ahlul bidah. Dan penjelasannya akhwanifillah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Atau kita baca dulu catatan kaki karena menjelaskan sisi syubhatnya. Qalatil mu'attilah al-ba'u fi bi'ayunina dzarfiyyah. Fa taquluna bidh-dhahir na'am faqad kafartum wa in ta'awwaltum faqad tanaqadtum. Ini orang-orang mu'attilah mengatakan ba pada bi'ayunina menunjukkan makna dzarfiyyah. Berarti fi. Ya, jadi tajri bi ayunina ke mana? Ayat sebelumnya bagaimana? Baik. Allah katakan sebelumnya wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur.
Ya, kami bawa Nuh dan tentunya beserta rombongan yang beriman. Demikian pula hewan-hewan. Nah, di atas perahu yang terbuat dari alwah, dari papan-papan. Nah, perahu tersebut tajri bi ayunina. Kata Mu'attilah, perahu tersebut tajri yaitu berlayar, berjalan bi ayunina. Ba di sini bermakna fi menurut mereka. Berarti fi ayunina. Nah, kata Mu'attilah, apakah kalian wahai para salaf atau ahli sunnah yang senantiasa mengatakan hendaknya kita mengambil zahir dari suatu ayat, zahir dari suatu nas. Apakah kalian mengambil zahir dari ayat ini yang mengatakan bahwasanya ayat bermakna tajri fi ayunina. Itu ayat perahu tersebut berlayar di mata-mata kamu. Kalau kalian mengambil zahir ini berarti kalian kufur, ya tidak? Ini menurut Mu'attilah. Tapi kalau kalian tidak mengambil zahir dan mentakwilkan, berarti kalian telah jatuh dalam prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang kalian gembar-gemborkan, yang mengingkari takwil. Paham syubhatnya? Jadi mereka menuntut ahli sunnah al-fanifillah dalam ayat ini harus apa? Berarti kalian harus melakukan takwil sebagaimana kita. Nah, lalu kalau kalian melakukan takwil, kenapa kalian mengingkari kami, kata mereka? Mengingkari ahlul bidah, mengingkari Mu'attilah dan yang semisal. Ini syubhatnya. Wal jawab secara sekilas ikhwanifillah annal ba' hiya lil musahabah wa laysa ma dzakarahu huwa bidzahirin lil Qur'an. Nah, kita katakan ba' di sini bukan dzarfiyah tapi ba' di sini lil musahabah. Dan tidak ada pada yang disebutkan oleh Mu'attilah itu bahwasanya itu merupakan zahir Al-Qur'an. Itu bukan. Ya, yang disebutkan oleh Mu'attilah di atas bukan zahir dari Al-Qur'an. Wa man i'taqada hadza zahirul wa man i'taqada hadza zahirul Qur'an faqad kafar. Dan siapa saja yang meyakini bahwasanya ini adalah zahir dari Al-Qur'an, bahwasanya zahir dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa perahu tersebut berlayar di mata-mata al-khariq. Berlayar di matanya. Berlayar di matanya. Nah, ini kufur, ya tidak? Merupakan bentuk kekufuran. Maka dikatakan siapa saja yang meyakini kalau zahir Al-Qur'an seperti itu, maka dia telah kafir. Wa ahlul lughati la yaqiluna hadzal qaul. Dan ahli lughah, mereka-mereka yang paham bahasa, mereka tidak memahami pendapat seperti ini. Itu mereka tidak memaknakan ayat sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'attilah. Wa makna lil musahabah ay aini tashabuka wa tangduru ilaik. Dan makna musahabah di sini maksudnya adalah apa? Penglihatanku senantiasa menyertaimu dan mengawasimu. Ini maksudnya. Berarti maksud dari ayat bahwasanya perahu tersebut ikhwanillah berlayar apa? Dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini terkandung di dalamnya bahwasanya Allah senantiasa akan memberikan penjagaan dan pertolongan kepada Nabi Nuh beserta kaum yang ada di kapal tersebut. Paham? Ini makna ayat. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. Wal jawab annal ma'na fi hatainil ayataini ala zahiril kalami wa haqiqati. Lakin ma dhahara ma zahirul kalami wa haqiqatuhu huna. Makna pada kedua ayat ini sesuai dengan zahir dari kalam dan hakikatnya. Nah, kita memaknakan ayat tersebut sesuai zahirnya, kita tidak mentakwil. Cuma ikhwanillah, apa zahir dari kalam tersebut dan hakikatnya di sini? Nah, inilah yang harus dipahami. Karena apa? Karena ahlul bidah menetapkan zahir untuk ayat tersebut dengan sesuatu yang merupakan kekufuran, ya tidak?
Berarti itu bukan zahir Al-Quran. Kenapa? Karena telah kita lewati zahir dari kalamullah dan kalam Rasulnya tidak mungkin berupa apa? Tidak mungkin berupa kekufuran. Ya. Mesti zahir dari kalamullah dan kalam Rasulnya adalah sesuatu yang apa? Yang apa? Yang hak. Nah, bukan sesuatu yang batil. Qala hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna as-safinata tajri fi 'ainillah aw anna Musa alaihi salatu wasalam yurabba fawqa 'ainillahi ta'ala. Ini. Apakah dikatakan bahwasanya zahir dari ayat tersebut dan hakikatnya bahwa perahu yang dinaiki Nabi Nuh itu berlayar di mata Allah? Seperti itu tidak orang paham bahasa Arab? Tidak mungkin, ya tidak. Demikian pula, apakah zahir dari ayat tersebut dipahami bahwasanya Musa alaihi salatu wasalam, dia dirawat di atas mata Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Ketika dikatakan walitusna ala aini, itu bukan zahir berarti. Au yuqal, atau dikatakan ana zahirahu anna as-safinata tajri wa 'ainullah tar'aha wa taqla'uha. Ataukah dikatakan bahwasanya zahir dari ayat ini bahwa perahu tersebut berlayar dan mata Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan mengawasinya. Maksudnya apa? Memelihara, memberikan pengawasan, penjagaan. Ini untuk ayat tajri bi ayunina. Demikian pula pada ayat walitusna alaini wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar'ahu wa yaqla'uhu biha. Demikian pula pada pemeliharaan Musa alaihi salatu wasalam, di mana dia Allah jaga dari apa? Dari kebinasaan, padahal hidup di tengah-tengah apa? Calon musuhnya kelak, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dia dibesarkan di tengah-tengah Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengawasi. Berarti apa? Pemeliharaan atau penjagaan Musa tersebut maksudnya apa? Musa dirawat itu apa? Di atas penjagaan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pandangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, menjaga dia. Paham? Nah, sekarang mana makna zahir dari ayat tersebut? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Wala raiba anna al-qaul al-awwal batilun. Tidak sah bahwasanya perkataan yang pertama itu adalah sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil. Untuk apa? Untuk makna zahir dari ayat. Dan kebatilan tersebut min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal annahu la yaqtadihi al-kalamu bi muqtadal khitabil arabi. Sisi kebatilan makna yang pertama, yang memaknakan bahwasanya perahu berlayar di mata Allah atau Musa dirawat di atas mata Allah, ini tidak mungkin maknanya seperti itu. Dan kebatilannya dari dua sisi, akhwanifillah, perhatikan. Yang pertama, bahwasanya hal tersebut bukanlah merupakan konsekuensi dari kalam yang dimaksud. Itu bukan konsekuensi dari ayat tajri bi ayunina. Demikian pula walitusna ala aini. Berdasarkan kaidah bahasa Arab. Ini makna mudahnya. Kenapa? Wal Qur'anu innama nazala bil lughatil Arab. Dan Quran itu hanyalah turun dengan bahasa Arab, maka pahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab saja
kalimat yang seperti itu tidaklah memberikan makna sebagaimana yang dipahami pada apa? Pada makna yang pertama yang disebutkan tadi. Qala Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Tentunya memahami dengan kaidah bahasa Arab. Jangan pahami bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak akan ketemu. Wa qala ta'ala, "Nazzala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Telah menurunkan Al-Quran tersebut malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang sifatnya jelas dan menjelaskan. Jelas dipahami dan memberikan fungsi ikhwani fillah yang sempurna dalam menjelaskan. Tidak ada sesuatu yang meragukan padanya. Wala ahada yafhamu min qaulil qail fulanun yasiru bi'aini annal makna annahu yasiru dakhila aini. Sekarang kita lihat dalam bahasa Arab pada kalimat yang lain, Pak. Tidak ada seorang pun yang memahami pada perkataan seseorang fulanun yasiru bi'aini. Apa maknanya ini? Fulanun yasiru bi'aini. Si fulan berjalan bi'aini. Maksudnya apa? Dengan pengawasanku. Ya tidak. Orang Arab memahami demikian mesti. Bahwasanya si fulan ini berjalan dengan pengawasanku. Aku senantiasa mengawasi, memonitor, ya, dimonitor di mana dia berjalan. Jangan sampai hilang, jangan sampai terjadi kecelakaan dan seterusnya. Ini makna fulanun yasiru bi'aini. Sehingga tidak ada seorang pun yang paham bahasa Arab mengatakan bahwasanya makna kalimat ini bahwasanya si fulan itu berjalan di dalam mataku. Orang mengatakan fulan yasiru bi'aini, berarti si fulan berjalan di dalam mataku. Anda tidak memahami demikian, Khabib? Antum memahami demikian tidak? Baik, berarti masih waras. Ya kan? Baik. Wala min qaulil qail fulanun takharraja ala aini anna takharrajahu kana wa huwa raqibun ala aini. Walau idda'a muddain anna hadha zahirul lafzi fi hadzal khitab la dhahika minhu sufaha'u fadlan 'anil uqala. Demikian pula tidak ada yang akan mengatakan tentang perkataan seseorang fulanun takharraja ala aini, bahwasanya si fulan qadillah taib dia itu keluar. Ya, ketika memanakan ayat ini fulan takharraja ala ini, tidak akan ada yang mengatakan bahwasanya si fulan ini keluar dalam keadaan menaiki di atas apa? Di atas mataku. Ya. Baik. Tapi dia keluar dengan pengawasanku, maksudnya. Paham? Fulanun takharraja ala aini. Ya, si fulan itu keluar dengan pengawasanku. Di sini ditasydid, walaupun sebenarnya bisa saja manipulasi baca fulanun takhruju ala aini. Nah, ini akan lebih mudah bagi kalian memahami. Cuma di sini terlanjur ditasydid. Seorang mengatakan fulanun takhruju ala aini, ini lebih jelas untuk antum pahami, yaitu si fulan cuman baik. Kalau takhruju
Nah, kenapa dhamirnya ta? Maka mau tak mau memang harus fi'il madhi. Mau tak mau harus fi'il madhi. Itu kenapa kalau di tasydid. Kalau dikatakan fulanun kharaja mungkin bisa. Nah, berarti fulanun takharraja ala aini. Sama seperti itu. Fulanun takharraja ala aini. Maksudnya tadi, na'am tayin si fulan khanifillah keluar, na'am berdasarkan apa? Pengawasanku atau na'am berada di bawah pengawasanku. Ini maksudnya. Tidak akan ada seorang yang mengatakan bahwasanya si fulan na'am keluar dengan menaiki mataku. Nah, seandainya ada seseorang yang mengaku bahwasanya zahir dari perkataan tadi sebagaimana dikatakan tersebut, maka tentunya orang-orang yang bodoh akan menertawainya, apalagi orang yang berakal. Ya tidak masalah. Apa itu? Baik, bahwasanya perkataan tadi fulan yasiru bi'aini bukan maksudnya dia berjalan di dalam mataku. Kalau dipahami demikian tentunya apa? Nah, akan diketahui orang-orang bodoh, apalagi orang-orang yang berakal. Baik, kalau bahasa kita, nah bisa diketahui ayam. Nah, atsani, alasan yang kedua atau sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya makna yang pertama. Anna hadza mumtani'un ghayatal imtina', bahwasanya hal ini merupakan perkara yang na'am terlarang dengan sangat. Wala yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadrihi an yafhamahu fi haqqillah ta'ala. Lianna Allah ta'ala mustawin ala arsyih ba'inun min khalqihi wa la yahillu fihi syai'un min makhluqatih wa la huwa halun fi syai'in min makhluqatihi subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Ini terlarang, tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, kemudian dia memahami pada hak Allah demikian. Tidak mungkin. Nah, orang yang mengenal Allah memahami dengan pemahaman tersebut. Kenapa? Dikarenakan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Tidak akan mungkin masuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluknya. Yaitu sesuatu dari makhluk tidak akan mungkin berada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Allah Maha Tinggi. Nah, Allah Maha Tinggi terpisah dari makhluk. Ini makna ba'inun min khalqih. Yaitu ba'inun min khalqih maksudnya terpisah dari makhluk-makhluknya. Mustawin ala arsyin, jelas, yaitu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Nah, kalau seorang paham keyakinan ini, berarti apa? La yahullu fihi syai'un min makhluqati, tidak akan mungkin bergabung atau masuk sesuatu dari makhluknya ke dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Karena Allah Maha Tinggi, terpisah dari makhluknya. Bagaimana mungkin ada bagian dari makhluk, baik itu perahu ataupun Musa, kemudian masuk di dalam zat Allah? Bisa enggak? Enggak mungkin, alhamdulillah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyatu dengan tubuh makhluk-makhluknya, demikian pula sebaliknya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi. Demikian pula Allah tidak akan menyatu, tidak akan masuk pada sesuatu dari kalangan makhluknya. Jadi tidak ada makhluk yang masuk ke zat Allah, demikian pula zat Allah tidak akan masuk pada sesuatu pun dari kalangan makhluknya.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Paham? Ini sisi yang kedua. Jadi intinya sisi yang pertama jelas-jelas pemaknaan tadi sangat tidak masuk akal dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pemaknaan yang demikian itu juga terlarang secara syariat. Karena tidak mungkin bagi orang yang memahami akidah dengan benar, ketika dia yakin Allah itu di atas arsy dan terpisah dari makhluknya, kemudian mengatakan ada sesuatu bagian dari makhluk yang menyatu dengan zat Allah. Mungkin tidak mungkin. Nah, paham sampai di sini? Paham? Iqbal? Tidak paham? Baik. Syubhatnya paham belum? Nanti Ridwan paham belum? Nanti minta penjelasan sama Ridwan. Ya, bisa harus paham. Paham Adin? Masih dicerna. Itu kebanyakan isi sih. Jadi harus dicernanya pelan-pelan. Tayyib, nyernanya dengan lama-lama. Tayyib. Jadi syubhatnya ini alhamdulillah, mereka mengatakan tajri bi ayunina dan walitusna alaini harusnya zahir dari kalamullah itu. Harusnya bahwasanya perahu itu berlayar di mata Allah. Cuma kita katakan tidak benar kalau itu dikatakan zahir Al-Quran, berdasarkan dua sisi yang akan disebutkan ini. Yang pertama, dalam kaidah bahasa Arab saja tidak menerima pemaknaan yang seperti itu. Contohnya ketika seorang mengatakan fulanun yasiru bi'aini, fulanun yasiru bi'aini, tidak akan mungkin orang Arab mengatakan maknanya si fulan itu berjalan di mataku. Berjalan di mataku. Mungkin tidak mungkin. Tapi mesti maknanya apa? Fulanun yasiru bi'aini Umar. Maknanya apa? Si fulan berjalan dengan pengawasanku. Maksudnya senantiasa aku melihatnya. Baik. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya, tidak mungkin dimaknakan ayat itu demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, terpisah dari makhluknya, sehingga tidak akan mungkin ada perahu yang kemudian berada di dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena tidak boleh ada sesuatu pun dari makhluk yang menyatu dengan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Paham Maulana? Ini mudahnya. Ya. Baik. Nah, fa idza tabayyana butlan wa hadha min an-nahiyati al-lafdhiyyah wal ma'nawiyyah ta'ayyana an yakuna dhahirul kalami huwa al-qaul tsani. Maka apabila telah jelas kebatilan hal ini dari sisi lafaz dan sisi makna, maka berarti menjadi sesuatu yang harus dipilih. Ya, sesuatu yang ta'ayyan maksudnya merupakan keharusan, harus dipilih secara pasti bahwa zahir dari kalam pada kedua ayat tersebut adalah pendapat yang kedua, yaitu maknanya annas safinata tajri wa 'ainullahi tar'aha wa taqlauha, bahwasanya perahu itu berlayar bersamaan dengan mata Allah senantiasa mengawasi dan menjaganya. Paham? Demikian pula wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala 'ainillahi yar'ahu wa yaqla'uhu biha. Demikian pula pemeliharaan, perawatan Musa itu terjadi dengan dengan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan menjaganya. Paham sampai sini? Nah.
Dan ini memang kalau sebagiannya tidak paham wajar. Tapi harus berusaha memahami sisi yang simpelnya, sisi mudahnya. Ingat makna yang hak saja. Makna walitusna alaini apa? Tajri bi ayunina apa? Ini kalau yang masih belum paham. Baik. Terutama yang belum mempelajari mumti' atau belum mempelajari mutamimah sehingga bahasa Arab masih kesulitan paham itu. Cuman kalau seorang mampu memahami dengan baik, ini sangat penting. Karena apa? Membantah syubhat dan membongkar syubhat ini hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang. Syubhat semakin banyak, bahkan dengan syubhat-syubhat yang terkadang tidak terfikir pada diri kita akan muncul. Ini masih syubhat-syubhat sejak zaman dulu. Sekarang muncul syubhat yang ternyata juga memakan korban. Misalnya yang dikatakan ustaz siapa itu. Dia membawakan syubhat untuk kita kembali kepada Islam Nusantara. Jangan Islam seperti Islamnya Arab. Karena kita hidup di Indonesia harus menghidupkan adat istiadat Indonesia. Sehingga wanita karena kita Islam di Indonesia ya tidak perlu pakai jilbab. Pakainya tusuk konde, pakai gelung dan seterusnya. Itu Islam yang betul. Sehingga dia berjuang. Istrinya yang awalnya pakai jilbab, dia suruh tidak pakai jilbab. Bersabar. Harus bersabar menghadapi ujian. Dicela, di ini, di itu, kita harus bersabar, istiqomah. Sampai ada banyak yang mengikutinya. Allahu musta'an. Ini tidak terfikir di benak kita. Kemudian ada seorang muslim, seorang mengaku dai, kemudian mengaku bahwasanya inilah yang hak. Harus para wanita membuka jilbabnya dengan mengatakan kita harus kembali kepada adat istiadat negeri kita. Ini baru jilbab biasa, apalagi masalah masalah niqab, masalah cadar dan seterusnya. Maka butuh seorang muslim dan muslimah kokoh. Karena syubhat banyak sekali. Apalagi dengan semakin banyaknya media-media komunikasi. Kalau tidak memiliki benteng yang kuat dengan pemahaman yang kokoh, akan sangat mudah tergelincir waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Qala wa hadza ma'na qauli ba'di salaf bi mar'a minni. Fa inna Allah ta'ala idza kana yaqla'uhu bi 'ainihi lazima min dzalika an yara. Inilah makna perkataan sebagian para salaf ketika memaknakan ayat tajri bi ayunina ay tajri bi mar'a minni, yaitu perahu tersebut berlayar dengan dengan pengawasan dariku, dengan penglihatan dariku. Maksudnya karena Allah tatkala Allah menjaga dengan matanya, dalam artian senantiasa Allah mengawasinya, berarti mesti kelazimannya Allah melihat dan mengawasi perahu tersebut. Paham? Sehingga makna dari kalangan salaf tajri bi ayunina ay tajri bi mar'a minni ini bukanlah sesuatu yang batil, tapi inilah memang makna yang harus dipilih. Walazimul makna sahih juz'un minhu kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi haitsu takunu bil mutabaqati wat tadammuni wal iltizam. Dan kelaziman suatu makna yang sahih merupakan bagian dari makna tersebut, sebagaimana hal ini merupakan perkara yang telah diketahui dalam pembahasan dalalatul lafzi di bab awal, di mana dalalatul lafzi ikhwanifillah bisa ditempuh dari 3 sisi, dengan mutabaqah, dengan tadammun dan iltizam. Ini penjelasannya telah kita lewati di depan. Berarti intinya kalian pegang ini, kesimpulan mudahnya. 2 ayat tersebut, tajri bi ayunina berhubungan dengan perahu Nuh, kemudian walitusna alaini berhubungan dengan saat pertumbuhan Musa di tengah-tengah Firaun. Itu maksudnya ikhwanifillah dengan ain di sini bukan maksudnya
Nah, bukan maksudnya makhluk-makhluk itu berada di mata Al-Khaliq, di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang benar bahwasanya perahu tersebut ya berjalan dengan pengawasan Allah. Allah senantiasa melihatnya. Demikian pula pemeliharaan Musa, senantiasa Allah melihatnya, menjaganya. Ini makna dari ayat, dan ini bukan bentuk takwil. Kenapa? Karena itu adalah zahir yang memang harus diambil. Baik, adapun yang disebutkan oleh Mu'attilah sebagai zahir Quran, maka itu adalah hakikatnya suatu bentuk kekufuran. Paham sampai sini? Diingat-ingat. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.